Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Arman duduk termenung di teras rumahnya yang sederhana. Matanya menerawang ke langit malam yang penuh bintang. Angin malam berhembus pelan, menyentuh kulitnya dengan dingin yang terasa lebih menusuk dari biasanya. Malam telah larut, namun pikirannya masih berputar-putar pada satu sosok, Rina. Bayangan wanita itu begitu kuat, seolah-olah masih ada di sampingnya. Suara tawanya, tatapan matanya yang penuh gairah, hingga wangi parfumnya yang khas, semuanya masih terukir jelas dalam benaknya. Arman menghela napas panjang. Sejak Rina pergi, hari-harinya terasa hampa. Ia tetap bekerja sebagai pegawai di sebuah toko elektronik, tetap berinteraksi dengan teman-temannya, tetapi tidak ada lagi semangat dalam dirinya. Hidup terasa seperti rutinitas yang monoton, seakan-akan ia hanya menjalani hari demi hari tanpa tujuan yang jelas. Ia mencoba untuk tidak memikirkannya, tapi setiap sudut kota ini menyimpan kenangan tentang mereka berdua. Warung makan di ujung jalan tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama, taman kecil di dekat pasar tempat mereka dulu suka berbincang, bahkan lagu-lagu dangdut yang sering Rina nyanyikan saat mereka berdua sedang berkendara di atas motor tuanya. Semua hal kecil itu kini menjadi pengingat yang menyakitkan. Sambil menyandarkan kepalanya ke kursi kayu tua di teras, Arman memejamkan mata. Namun, bayangan Rina semakin jelas. "Kenapa kau pergi begitu saja, Rin?" gumamnya lirih. Pikirannya kembali ke masa lalu, saat ia pertama kali mengenal Rina. Wanita itu adalah biduan dangdut di sebuah panggung kecil di pinggiran kota. Suaranya merdu, gayanya penuh pesona, dan senyumannya begitu menawan. Tak butuh waktu lama bagi Arman untuk jatuh hati. Tapi kini, semuanya telah berubah. Arman tersentak dari lamunannya saat suara motor tua berderum di depan rumahnya. Itu Rudi, sahabatnya, yang baru saja pulang dari bekerja sebagai sopir angkot. Rudi turun dari motornya dan melangkah santai ke arah Arman, lalu menepuk pundaknya dengan akrab. "Kau masih kepikiran dia, ya?" tanya Rudi sambil menarik kursi plastik dan duduk di sampingnya. Arman tak langsung menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah jalanan yang mulai lengang. "Sulit, Ruth," akhirnya Arman berkata. Suaranya terdengar lelah. "Aku pikir dia juga mencintaiku, tapi nyatanya dia memilih pergi." Rudi menghela napas, lalu menyesap kopinya yang masih mengepul. "Sudahlah, men. Janda seperti dia pasti sudah punya kehidupan sendiri sekarang. Kau harus lanjut hidup." Arman tersenyum tipis, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa melupakan Rina tidak semudah itu. Namun, tanpa ia sadari, takdir masih menyimpan kejutan untuknya. Hari itu, langit tampak mendung. Udara terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Arman berjalan menuju tempat kerjanya di toko elektronik di pinggir kota. Rutinitas ini sudah ia jalani selama hampir 2 tahun. Tapi pagi ini rasanya berbeda. Ada beban di dadanya yang terasa lebih berat dari biasanya. Di tengah langkahnya yang gontai, Arman mendengar alunan lagu dangdut dari radio warung kopi di pinggir jalan. Itu lagu yang dulu sering dinyanyikan Rina. "Luka lama jangan kau ungkit lagi, biarkanlah semua berlalu." Arman terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat, seperti ada sesuatu yang menariknya kembali ke masa lalu. Ia berdiri di depan warung itu, menatap kosong ke arah jalanan yang mulai ramai. "Men, kau kenapa?" Suara pemilik warung, Pak Joko, menyadarkannya. Arman menggeleng pelan dan tersenyum tipis. "Gak apa-apa, Pak," jawabnya singkat. Namun, hatinya berkata lain. Lagu itu membawanya kembali ke hari pertama ia bertemu dengan Rina. Kilasan masa lalu. 2 tahun lalu, di sebuah panggung kecil di pinggiran kota, seorang wanita berdiri di bawah sorot lampu berwarna-warni. Rina, biduan dangdut yang kala itu sedang naik daun di kampungnya, menyanyikan lagu dengan penuh penghayatan. Suaranya begitu merdu. Setiap lirik yang ia nyanyikan terasa menusuk hati. Arman yang saat itu baru saja pulang kerja, tanpa sengaja melewati panggung itu dan terhenti.
Ia bukan penggemar dangdut, tapi ada sesuatu pada Rina yang membuatnya tak bisa beranjak. Saat lagu berakhir, Rina tersenyum dan menyapa para penonton. Senyumannya begitu menawan. Arman tak sadar bahwa sejak malam itu, ia selalu mencari-cari alasan untuk datang ke setiap panggung tempat Rina tampil. Mereka mulai sering berbicara, awalnya hanya sekadar sapaan biasa. Namun, seiring waktu, percakapan mereka semakin dalam. Arman tahu Rina bukan hanya seorang penyanyi dangdut biasa. Ia adalah seorang janda muda yang pernah dikhianati oleh suaminya. "Aku nggak pernah berpikir akan jatuh cinta lagi," kata Rina suatu malam saat mereka duduk di warung kopi setelah pertunjukan. "Tapi entah kenapa, aku nyaman bicara denganmu, men." Arman hanya tersenyum. Hatinya berdebar mendengar kata-kata Rina. Ia ingin mengatakan hal yang sama, tapi takut jika perasaannya hanya sepihak. Namun, malam itu, Rina menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang membuat Arman yakin bahwa perasaan itu bukan hanya miliknya seorang. Kembali ke masa sekarang. Arman tersadar dari lamunannya saat seseorang menepuk pundaknya. "Men, kau nggak masuk kerja?" Suara Rudi membuyarkan pikirannya. Arman menghela napas dan mengangguk. "Iya, aku berangkat sekarang." Namun, saat ia berjalan menjauh dari warung itu, satu hal terlintas dalam pikirannya. Apakah Rina masih mengingatnya? Ataukah ia sudah benar-benar melupakan semua yang pernah mereka lalui bersama? Dan pertanyaan itu semakin mengganggu pikirannya saat malamnya ia menerima sebuah pesan tak terduga. Sebuah pesan dari nomor yang sudah lama ia hapus dari ponselnya. "Arman, apa kabar?" Arman menatap layar ponselnya dengan kening berkerut. Nama pengirim pesan itu tak terdaftar, tetapi ia tahu persis siapa yang mengirimkannya. Ia bisa mengenali gaya tulisannya. "Rina." Jantungnya berdetak lebih cepat. Jemarinya gemetar saat hendak mengetik balasan, tetapi ia ragu. Sudah 2 tahun berlalu sejak terakhir kali mereka berbicara. Apa alasan Rina tiba-tiba menghubunginya? Ia menelan ludah, menarik napas panjang, lalu akhirnya mengetik balasan sederhana. "Aku baik. Kamu bagaimana?" Pesan terkirim, tetapi tak segera mendapat balasan. Arman meletakkan ponselnya di meja, mencoba mengalihkan pikirannya dengan menyalakan televisi, tapi pikirannya tetap tertuju pada Rina. Pikirannya kembali ke malam terakhir mereka bertemu. Kilasan masa lalu. Hujan turun deras malam itu. Arman berdiri di depan rumah Rina, menunggu dengan perasaan campur aduk. Pintu akhirnya terbuka, dan Rina keluar dengan wajah sendu. "Aku harus pergi, men," katanya lirih. Arman menatapnya dengan kebingungan. "Kenapa? Ada apa, Rin?" Rina menggigit bibirnya, menahan air mata. "Aku nggak bisa terus-terusan begini. Aku butuh kehidupan baru, jauh dari semua kenangan buruk. Aku harus pergi." Arman merasakan sesak di dadanya. "Jadi, kita selesai?" Rina menunduk. "Maaf, aku nggak mau menyakitimu lebih jauh." Tanpa kata lagi, Rina berbalik, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintunya. Arman berdiri di sana, membiarkan hujan mengguyurnya. Sejak malam itu, mereka tak pernah bertemu lagi. Kembali ke masa sekarang. Ponselnya bergetar. Arman buru-buru meraihnya. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku cuma kepikiran kamu belakangan ini." Arman menghela napas panjang. Banyak pertanyaan di kepalanya. Apa yang sebenarnya diinginkan Rina? Apakah ini hanya nostalgia? Atau ada sesuatu yang lebih? Setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya membalas. "Kita bisa bertemu." Pesan terkirim. Namun, kali ini, jawaban dari Rina datang lebih cepat dari yang ia duga. "Aku ada di kota ini. Bisakah kita bertemu besok?" Arman menatap layar ponselnya dengan perasaan tak menentu. Besok, ia akan bertemu lagi dengan wanita yang dulu meninggalkannya. Dan ia tidak tahu apakah hatinya sudah siap. Arman berdiri di depan sebuah kafe kecil di pusat kota. Tangannya berulang kali mengecek ponsel, memastikan pesan terakhir dari Rina. "Aku akan sampai dalam 10 menit."
Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Sudah 2 tahun berlalu, tetapi rasa gugup yang ia rasakan saat menunggu Rina masih sama seperti dulu. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil berwarna putih berhenti di seberang jalan. Pintu terbuka, dan seseorang keluar. Rina. Arman menahan napas. Wanita itu masih sama seperti terakhir kali ia melihatnya. Anggun, dengan sorot mata yang sulit ditebak. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya terlihat sedikit lebih dewasa, dengan raut yang lebih tenang. Rina melangkah mendekat. Senyum kecil menghiasi wajahnya. "Hai, men." Arman membalas dengan anggukan kecil. "Hai, Rin." Sejenak, ada keheningan di antara mereka. 2 tahun tanpa kabar bukan waktu yang singkat. Banyak yang ingin mereka katakan, tetapi tak tahu harus mulai dari mana. "Kita masuk?" tanya Arman, berusaha mencairkan suasana. Rina mengangguk. Mereka berjalan masuk ke dalam kafe dan memilih tempat duduk di sudut yang agak sepi. Setelah memesan minuman, keheningan kembali menyelimuti mereka. Akhirnya, Rina membuka suara. "Kamu kelihatan lebih dewasa sekarang." Arman tersenyum tipis. Mungkin karena sudah terbiasa hidup tanpa drama. Rina menundukkan kepala, seperti merasa bersalah. "Maaf, men. Aku tahu aku ninggalin kamu tanpa penjelasan yang jelas waktu itu." Arman menatapnya dengan tenang. "Jadi, kenapa kamu pergi, Rin?" Rina menggigit bibirnya. Matanya menerawang. "Saat itu, aku merasa kalau hidupku berantakan. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Aku nggak mau kamu ikut terseret dalam masalahku." Arman mengangguk pelan, mencoba memahami. "Dan sekarang, kenapa kamu kembali?" Rina menatapnya dalam-dalam. "Karena aku sadar, selama ini aku nggak pernah benar-benar melupakanmu." Jantung Arman berdegup kencang. Kata-kata itu seharusnya membuatnya bahagia, tetapi ia juga tahu bahwa rasa sakit yang pernah ada tidak bisa dihapus begitu saja. "Apa kamu datang untuk memperbaiki semuanya?" tanya Arman, suaranya tenang, tetapi ada sedikit keraguan di dalamnya. Rina menghela napas. "Aku nggak tahu, men. Aku cuma tahu kalau aku ingin bertemu denganmu lagi." Arman menatap matanya, mencari kejujuran di sana. Ia masih menyayangi Rina, tetapi apakah ia bisa menerima kembali seseorang yang pernah meninggalkannya tanpa alasan? Jawaban itu masih belum ia temukan. Arman mengaduk kopinya dengan pelan, meskipun ia tahu gula sudah larut sempurna. Pikirannya berkecamuk. Duduk berhadapan dengan Rina seperti ini terasa begitu aneh, seperti menghadapi hantu dari masa lalu yang belum sepenuhnya ia lupakan. Wanita di hadapannya tampak berbeda. Wajahnya masih secantik dulu, tapi ada garis-garis halus yang mulai terlihat di sudut matanya. Ada kesedihan yang bersemayam di balik senyum tipisnya. Rina tak lagi terlihat seperti sosok biduan yang penuh percaya diri di atas panggung. Sekarang, ada sesuatu yang rapuh dalam dirinya. Sesuatu yang membuat Arman ingin bertanya lebih jauh, tapi juga enggan mengungkit luka lama. "Jadi, selama ini kamu pergi kemana?" tanyanya akhirnya. Suaranya datar tapi ada ketegangan di dalamnya. Rina menarik napas dalam, menyesap tehnya sebelum menjawab. "Aku pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup baru. Aku pikir kalau aku menjauh, semuanya bakal lebih mudah." Arman tersenyum miris. "Lebih mudah buat siapa? Buat kamu." Rina terdiam, menunduk menatap cangkirnya. "Aku pikir buat kita berdua, tapi ternyata aku salah." Arman mengangguk pelan. Ia tidak ingin terdengar marah, tetapi sulit menahan perasaan yang selama ini ia pendam. "Kamu tahu nggak, Rin?" katanya dengan suara lebih pelan. "Aku sempat nunggu kamu. Aku pikir, mungkin kamu bakal kembali, atau setidaknya kasih aku alasan yang jelas. Tapi ternyata yang aku dapat cuma keheningan." Rina menggigit bibirnya, menahan rasa bersalah yang begitu besar. "Aku tahu aku salah, men. Tapi saat itu aku benar-benar nggak tahu harus gimana." Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Arman menatapnya tajam. "Kamu nggak tahu harus gimana?"
Kamu tinggal pergi gitu aja tanpa bilang apa-apa. Kamu pikir aku nggak hancur? Rina menghela napas berat. Jelas ia tak mampu membela diri. Aku takut, men. Aku takut kalau aku tetap di sini. Aku bakal menyakitimu lebih dalam. Arman mendengus pelan. Dan pergi tanpa kabar bukan bentuk luka yang lebih dalam. Rina memejamkan mata sejenak, seolah mencoba meredakan perasaan yang bergejolak dalam hatinya. Kalau aku bilang aku menyesal, kamu bakal percaya? Tanyanya hati-hati. Arman tertawa kecil. Tapi itu bukan tawa bahagia. Menyesal? Penyesalan itu nggak akan mengubah apapun, Rin. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Rina menatap keluar jendela, memandangi jalanan kota yang mulai sepi. Hujan gerimis turun perlahan, menciptakan suara menenangkan di luar sana. Aku cuma ingin satu kesempatan buat memperbaiki semuanya. Suara Rina nyaris bergetar. Arman menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi semuanya terasa menggantung di ujung lidahnya. Kadang, beberapa hal nggak bisa diperbaiki, Rin, katanya akhirnya. Kata-katanya menggantung di udara, menyisakan kebisuan di antara mereka. Rina menatapnya dalam-dalam, tetapi kali ini, Arman tidak yakin apakah ia masih bisa melihat masa depan yang sama di mata wanita itu. Hujan turun semakin deras di luar kafe kecil tempat mereka bertemu. Tetesannya membentuk irama lembut di atas atap seng, menciptakan suasana yang syahdu. Rina masih menatap Arman dengan tatapan penuh penyesalan. Sedangkan lelaki itu lebih banyak mengamati gelas kopinya yang mulai mendingin. Di antara mereka, ada begitu banyak kata yang belum terucap, begitu banyak luka yang belum benar-benar sembuh. Men, aku ngerti kalau aku udah nyakitin kamu. Rina akhirnya membuka suara lagi. Suaranya sedikit bergetar. Tapi aku nggak datang ke sini buat minta kamu balikin perasaan yang dulu. Aku cuma... Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan emosinya. Aku cuma pengen kita nggak menyimpan dendam. Arman mendengus pelan, lalu mengusap wajahnya. Matanya menyiratkan kelelahan, bukan hanya fisik, tapi juga hati yang bertahun-tahun menahan perasaan. Dendam. Arman mengulang kata itu dengan nada datar. Ia tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar lebih seperti kepahitan yang tersamarkan. Kalau aku benar-benar dendam, kamu pikir aku masih mau duduk di sini dan ngobrol sama kamu? Rina tersenyum tipis, meski tatapannya masih menyiratkan rasa bersalah yang dalam. Jadi, kamu udah bisa ngelupain semuanya? Pertanyaan itu menggantung di udara. Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangannya keluar jendela, memperhatikan jalanan yang mulai tergenang air. Kenangan-kenangan lama kembali berkelebat dalam benaknya. Senyum Rina. Tawa mereka saat dulu menghabiskan waktu bersama. Janji-janji yang pernah mereka buat. Lalu kepergian Rina yang mendadak. Tanpa penjelasan. Tanpa perpisahan yang layak. Lupa itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Rin. Jawabnya akhirnya. Suaranya terdengar lebih pelan. Hampir seperti bisikan. Tapi aku belajar menerima. Rina menunduk, menggigit bibirnya. Ia tahu betapa besarnya luka yang telah ia tinggalkan di hati Arman. Ia juga tahu bahwa tak ada kata maaf yang bisa benar-benar menghapus apa yang sudah terjadi. Men, aku nggak pernah bermaksud buat nyakitin kamu, katanya dengan suara yang hampir pecah. Aku cuma takut. Waktu itu aku pikir aku nggak cukup baik buat kamu. Aku nggak pantas buat kamu. Aku takut kamu bakal nyesel kalau tetap sama aku. Arman menoleh padanya dengan ekspresi tak terbaca. Ia mendengarkan, tapi hatinya masih ragu apakah semua itu cukup untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Lalu kenapa baru sekarang kamu bilang semua ini? Tanyanya pelan. Rina menarik napas panjang. Karena aku butuh waktu untuk menyadari semuanya. Aku butuh waktu untuk mengerti kalau aku seharusnya nggak pergi begitu aja. Hening. Di luar, hujan semakin deras. Di dalam, perasaan yang selama ini terpendam mulai bermunculan kembali. Rina mengulurkan tangannya ke atas meja, mendekati tangan Arman yang masih mengepal. Bolehkah aku berharap kita bisa jadi teman lagi? Tanyanya dengan suara bergetar.
Arman menatap tangan itu lama. Ada jeda panjang sebelum akhirnya ia menjawab. Aku nggak tahu, Rin. Mungkin iya, mungkin nggak. Tapi untuk saat ini, kita duduk di sini tanpa perlu membenci satu sama lain. Itu udah cukup. Rina menarik tangannya perlahan. Lalu tersenyum kecil meski matanya mulai berkaca-kaca. Aku bisa terima itu. Keheningan kembali melingkupi mereka. Tak ada kata-kata lebih lanjut, hanya suara hujan yang terus menemani. Dan di antara hujan itu, dua hati yang pernah terluka kini mulai mencari jalan untuk berdamai dengan masa lalu. Malam itu, hujan turun dengan deras. Langit yang semula cerah mendadak berubah muram, seakan mencerminkan apa yang sedang terjadi di hati mereka. Kilatan petir sesekali menerangi langit, diikuti suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Di dalam kamar sempitnya, sang pemuda duduk termenung. Tangannya menggenggam ponsel, menunggu pesan dari sang biduan yang beberapa hari terakhir tampak menjauh. Ia menghela napas panjang, merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, sang biduan duduk di depan cermin kamarnya, menghapus sisa riasan di wajahnya setelah pulang dari panggung. Matanya sayu, pikirannya berkecamuk. Ia tahu bahwa hubungan ini mulai menuai banyak cibiran. Orang-orang membicarakannya di belakang, menganggapnya sebagai perempuan licik yang memanfaatkan pemuda lugu untuk mengisi kesepiannya. Desas-desus mulai menyebar. Janda itu pasti cuma mau hartanya. Dia mainin bocah itu. Kasihan, nggak sadar kalau cuma diperalat. Pemuda itu bisa dapat yang lebih baik. Kenapa harus sama dia? Ucapan-ucapan itu menusuk hati sang biduan seperti duri yang semakin lama semakin dalam. Ia mulai ragu, mulai bertanya-tanya apakah hubungan ini pantas untuk diteruskan. Di sisi lain, sang pemuda juga mulai merasakan tekanan dari orang-orang terdekatnya. Ibunya mulai sering menegur. Nak, kamu itu masih muda. Banyak gadis baik-baik di luar sana. Kenapa harus memilih janda yang hidupnya di panggung dangdut? Ia ingin menjelaskan, ingin meyakinkan ibunya bahwa ia benar-benar mencintai biduan itu. Tetapi setiap kali ia mencoba berbicara, tatapan ibunya penuh kekhawatiran dan penolakan. Hari-hari berlalu dengan semakin banyak rintangan. Sang biduan mulai menjaga jarak, membalas pesan lebih lama dari biasanya, bahkan menghindari tatapan pemuda itu ketika mereka bertemu. Sang pemuda bisa merasakan bahwa sesuatu sedang berubah. Hingga suatu malam, di sebuah acara dangdut di kampung sebelah, badai sesungguhnya terjadi. Sang biduan tampil seperti biasa, mengenakan gaun merah yang berkilauan di bawah sorotan lampu panggung. Suaranya merdu, gerak tubuhnya luwes, tetapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Senyumnya tampak dipaksakan. Di antara para penonton, sang pemuda berdiri di barisan depan, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ia merasa biduan itu sedang berusaha menutupi sesuatu. Saat lagu kedua dimulai, tiba-tiba seseorang dari kerumunan berteriak keras. Hei, janda murahan, cari laki-laki yang pantas dong. Jangan merusak anak muda. Semua orang terdiam. Suasana berubah tegang. Sang biduan langsung terhenti. Wajahnya pucat. Matanya mencari sumber suara. Dan di sana, berdiri seorang pria parubaya dengan wajah sinis. Ia mengenal pria itu, mantan suaminya. Sang pemuda mengepalkan tangan, darahnya mendidih. Ia tak bisa menerima biduannya dihina di depan umum. Tetapi sebelum ia bisa melangkah maju, pria itu kembali berbicara. Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia cuma mengulang kesalahannya, mencari pria baru untuk mengisi kekosongan. Mata sang biduan mulai berkaca-kaca. Ia ingin membela diri, tetapi suara di sekitarnya mulai berbisik-bisik, semakin lama semakin nyaring. Sang pemuda tidak tahan lagi. Ia melangkah maju, berdiri di depan semua orang. Cukup, teriaknya. Jangan bicarakan dia seperti itu. Malam yang penuh gairah musik berubah menjadi malam yang penuh ketegangan. Hubungan mereka kini benar-benar diuji. Sejak malam itu, segalanya berubah. Hubungan yang sebelumnya terasa indah kini seakan dilanda badai yang tak kunjung reda. Setelah insiden di panggung,
Sang biduan menghilang dari kehidupan pemuda itu. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Bahkan ia tidak tampil di panggung manapun selama beberapa hari. Pemuda itu merasa ada yang tidak beres. Setiap malam, pikirannya terus dihantui oleh bayangan wajah sang biduan. Kemana dia? Apakah dia baik-baik saja? Kenapa dia tidak memberitahu apapun? Merasa gelisah, ia mencoba mendatangi rumah sang biduan. Namun, rumah itu terlihat sunyi. Jendela tertutup rapat. Lampu-lampu dimatikan, seolah tak ada kehidupan di dalamnya. Beberapa kali ia mengetuk pintu dan memanggil namanya, tetapi tak ada jawaban. Tetangga-tetangga di sekitar rumah sang biduan hanya bisa menggeleng setiap kali ia bertanya. Dia nggak mau ketemu siapa-siapa. "Nak, biarkan dia sendiri dulu," kata seorang ibu tua yang mengenal biduan itu sejak lama. Namun, pemuda itu tidak bisa diam saja. Ia mengetuk pintu berulang kali, semakin keras, dengan harapan wanita itu akan menjawab. "Kak, tolong buka pintunya. Aku cuma mau bicara." Tetap tidak ada jawaban. Di dalam rumah, sang biduan duduk sendirian di lantai kamar, memeluk lututnya erat. Kepalanya tertunduk, pikirannya berkecamuk. Malam itu bukan sekadar penghinaan dari mantan suaminya, tetapi juga tamparan keras bagi dirinya sendiri. Mungkin mereka semua benar. Aku hanya membawa kesialan untuknya. Ia sadar, mungkin semuanya adalah kesalahan. Mungkin, seharusnya ia tidak pernah membiarkan hubungan ini terjadi. Air matanya kembali mengalir. Ia meraih ponselnya, ingin menghubungi pemuda itu, ingin menjelaskan segalanya. Tetapi tangannya terhenti. Apa gunanya? Semakin ia berusaha mempertahankan hubungan ini, semakin banyak luka yang mereka rasakan. Sementara itu, pemuda itu juga dilanda dilema. Ia ingin memperjuangkan wanita yang ia cintai, tetapi tekanan dari keluarga dan masyarakat semakin kuat. Ibunya terus menasihatinya untuk menjauh. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ibunya mengancam tidak akan menganggapnya anak lagi jika ia tetap bersikeras. "Kamu itu baru mulai hidup. Nak, jangan buat kesalahan yang akan kamu sesali seumur hidup." Kata-kata itu menghantuinya sepanjang malam. Dalam keheningan kamarnya, ia menatap foto mereka berdua di layar ponselnya. Ia teringat senyum hangat wanita itu. Bagaimana suara tawanya mampu menghapus segala lelahnya. Hatinya berteriak. Ia tidak bisa kehilangan wanita itu begitu saja. Hingga akhirnya, setelah seminggu penuh kebingungan dan penyesalan, pemuda itu kembali ke rumah sang biduan. Kali ini, ia membawa sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya. Tekad yang lebih kuat atau justru hati yang lebih patah. Ia mengetuk pintu sekali lagi. Lebih pelan kali ini, lebih sabar. Langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu itu terbuka perlahan. Sang biduan berdiri di ambang pintu dengan wajah lelah dan mata sembab. Mereka saling menatap dalam diam, seolah banyak yang ingin dikatakan, tetapi tak satu pun kata keluar dari bibir mereka. Pemuda itu menarik napas dalam, menelan kegugupannya. "Aku tidak akan pergi sampai kita bicara." Sang biduan menunduk, menggigit bibirnya seakan menahan sesuatu. Akhirnya, dengan suara lirih, ia berbisik, "Baiklah, kita harus bicara." Dan disitulah titik balik segalanya dimula. Pemuda itu melangkah masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Rumah yang biasanya hangat dengan suara tawa kini terasa begitu dingin dan sunyi. Sang biduan berjalan lebih dulu menuju ruang tamu, duduk di sofa dengan tubuh yang tampak kelelahan. Pemuda itu duduk di seberangnya, menunggu, memberi waktu bagi wanita itu untuk mengumpulkan keberanian. Sejenak, mereka hanya saling diam. Suara jam dinding berdetak pelan, seolah menambah kesan tegang di antara mereka. Akhirnya, sang biduan menghela napas panjang. Ia menatap pemuda itu dengan mata penuh kesedihan. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya dengan suara serak. Pemuda itu menatapnya penuh harap. "Mulai dari apapun yang ingin kakak sampaikan." Sang biduan tersenyum pahit. Ia mengusap matanya yang sembab sebelum akhirnya berkata, "Aku berpikir seminggu ini mungkin kita harus mengakhiri semuanya." Jantung pemuda itu berdegup kencang.
Kata-kata itu seperti pisau yang langsung menghujam dadanya. Kenapa, Kak? Apa aku melakukan kesalahan? Tanyanya dengan suara bergetar. Sang biduan menggeleng. Bukan karena kamu, tapi karena aku. Aku sadar, semakin lama kita bersama, semakin banyak hal buruk yang menimpamu. Orang-orang mencemoohmu. Ibumu sampai mengancam akan membuangmu. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Pemuda itu langsung menggeleng keras. Aku tidak peduli dengan omongan orang. Kak, aku mencintaimu. Itu yang paling penting. Sang biduan tersenyum lemah. Cinta itu tidak cukup untuk melawan dunia. Nak. Pemuda itu terdiam. Matanya mulai memerah, berusaha menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Jadi, kakak lebih memilih menyerah. Suaranya terdengar lirih. Sang biduan menghela napas berat. Bukan menyerah, tapi aku ingin kamu punya kehidupan yang lebih baik. Tanpa aku, kamu bisa hidup lebih tenang. Kamu bisa menikah dengan gadis seusiamu, membangun keluarga tanpa perlu menghadapi hinaan dan cemoohan. Pemuda itu mengepalkan tangannya, menunduk. Aku tidak butuh semua itu kalau aku tidak bahagia. Sang biduan menatap pemuda itu dengan tatapan penuh luka. Ia ingin percaya bahwa cinta mereka bisa mengalahkan segalanya. Tapi realita terlalu kejam. Setelah beberapa saat terdiam, pemuda itu akhirnya berdiri. Wajahnya penuh emosi yang tertahan. Jadi ini keputusan kakak. Sang biduan menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Pemuda itu mengusap wajahnya dengan kasar. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar. Baik, kalau itu yang kakak mau. Ia berjalan menuju pintu, tapi sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berbisik. Aku akan pergi tapi aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu. Sang biduan menutup matanya erat, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak menjawab, hanya menggigit bibirnya sambil meremas ujung bajunya. Saat pintu tertutup, rumah itu kembali sunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang biduan merasa benar-benar sendirian. Pemuda itu melangkah masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Rumah yang biasanya hangat dengan suara tawa kini terasa begitu dingin dan sunyi. Sang biduan berjalan lebih dulu menuju ruang tamu, duduk di sofa dengan tubuh yang tampak kelelahan. Pemuda itu duduk di seberangnya, menunggu, memberi waktu bagi wanita itu untuk mengumpulkan keberanian. Sejenak, mereka hanya saling diam. Suara jam dinding berdetak pelan, seolah menambah kesan tegang di antara mereka. Akhirnya, sang biduan menghela napas panjang. Ia menatap pemuda itu dengan mata penuh kesedihan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya dengan suara serak. Pemuda itu menatapnya penuh harap. Mulai dari apapun yang ingin kakak sampaikan. Sang biduan tersenyum pahit. Ia mengusap matanya yang sembab sebelum akhirnya berkata, aku berpikir seminggu ini mungkin kita harus mengakhiri semuanya. Jantung pemuda itu berdegup kencang. Kata-kata itu seperti pisau yang langsung menghujam dadanya. Kenapa, Kak? Apa aku melakukan kesalahan? Tanyanya dengan suara bergetar. Sang biduan menggeleng. Bukan karena kamu, tapi karena aku. Aku sadar, semakin lama kita bersama, semakin banyak hal buruk yang menimpamu. Orang-orang mencemoohmu. Ibumu sampai mengancam akan membuangmu. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Pemuda itu langsung menggeleng keras. Aku tidak peduli dengan omongan orang. Kak, aku mencintaimu. Itu yang paling penting. Sang biduan tersenyum lemah. Cinta itu tidak cukup untuk melawan dunia. Nak. Pemuda itu terdiam. Matanya mulai memerah, berusaha menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Jadi, kakak lebih memilih menyerah. Suaranya terdengar lirih. Sang biduan menghela napas berat. Bukan menyerah, tapi aku ingin kamu punya kehidupan yang lebih baik. Tanpa aku, kamu bisa hidup lebih tenang. Kamu bisa menikah dengan gadis seusiamu, membangun keluarga tanpa perlu menghadapi hinaan dan cemoohan. Pemuda itu mengepalkan tangannya, menunduk. Aku tidak butuh semua itu kalau aku tidak bahagia.
Sang biduan menatap pemuda itu dengan tatapan penuh luka. Ia ingin percaya bahwa cinta mereka bisa mengalahkan segalanya. Tapi realita terlalu kejam. Setelah beberapa saat terdiam, pemuda itu akhirnya berdiri. Wajahnya penuh emosi yang tertahan. Jadi ini keputusan kakak. Sang biduan menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Pemuda itu mengusap wajahnya dengan kasar. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Baik, kalau itu yang kakak mau." Ia berjalan menuju pintu, tapi sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berbisik, "Aku akan pergi tapi aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu." Sang biduan menutup matanya erat, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak menjawab, hanya menggigit bibirnya sambil meremas ujung bajunya. Saat pintu tertutup, rumah itu kembali sunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang biduan merasa benar-benar sendirian. Sejak hari itu, pemuda itu menghilang dari kehidupan sang biduan. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada jejak sama sekali. Awalnya, sang biduan berpikir bahwa ini yang terbaik. Ia berharap dengan melepaskan pemuda itu, kehidupannya akan kembali tenang, dan pemuda itu akan menemukan kebahagiaan di tempat lain. Tapi kenyataan berbicara lain. Malam-malamnya terasa begitu sepi. Tidak ada lagi suara tawa pemuda itu. Tidak ada lagi tatapan penuh kasih yang selalu menyertainya. Ia mencoba menghibur diri dengan kembali menyanyi di panggung dangdut. Mencoba melupakan segalanya dalam dentuman musik dan sorakan penonton. Tapi di balik senyum dan suaranya yang merdu, hatinya perlahan hancur. Sementara itu, pemuda itu juga tidak baik-baik saja. Ia kembali ke rumah ibunya, tapi bukan untuk meminta maaf atau menerima nasihat. Ia lebih banyak diam, mengurung diri di kamar, menatap langit-langit dengan mata kosong. Ibunya merasa lega karena putranya telah meninggalkan wanita yang menurutnya hanya akan membawa kehancuran. Tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tatapan putranya yang kini tampak kehilangan nyawa. "Kamu tidak boleh seperti ini terus, Nak," ucap ibunya suatu malam saat menyuguhkan makan malam. "Kamu masih muda, harus bangkit. Aku bisa carikan gadis baik-baik untukmu." Pemuda itu hanya menatap piring di depannya tanpa nafsu makan. "Ibu tidak mengerti," gumamnya pelan. "Apa yang ibu tidak mengerti?" Suara ibunya terdengar tegas. "Wanita itu sudah membuangmu, berarti dia memang tidak pantas untukmu." Pemuda itu mendongak, menatap ibunya dengan mata merah. "Dia tidak membuangku, Bu. Dia melindungiku." Ibunya menghela napas panjang. "Melindungimu? Dengan cara menghancurkan hatimu?" Pemuda itu tidak menjawab. Ia tahu ibunya tidak akan pernah mengerti. Sementara itu, sang biduan juga mulai merasakan kehampaan yang semakin besar. Meskipun dikelilingi oleh banyak orang, ada satu sosok yang tak tergantikan. Ia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Keputusan untuk melepaskan pemuda itu justru membuatnya lebih tersiksa. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya yang telah lama tidak dihubungi pemuda itu. Jemarinya gemetar saat hendak mengetik pesan, tapi hatinya masih ragu. "Apa aku salah?" gumamnya pelan. Ia menutup mata, mengingat kembali setiap kenangan yang telah mereka lalui. Dari tawa hingga air mata, dari kebahagiaan hingga kesedihan. Tanpa ia sadari, air mata mengalir di pipinya. Dan di tempat lain, di dalam kamar gelapnya, pemuda itu juga merasakan hal yang sama. Keduanya saling mencintai, tapi terpisah oleh keputusan yang menyakitkan. Malam semakin larut. Sang biduan masih terduduk di tepi ranjangnya, memandangi layar ponsel yang masih kosong tanpa pesan. Hatinya bergejolak, ingin menghubungi pemuda itu, tapi rasa takut masih membelenggu. Di sisi lain, pemuda itu masih terjebak dalam kebisuannya. Ia mencoba melupakan segalanya, tapi semakin ia berusaha, semakin hatinya sakit. Sampai akhirnya, takdir kembali mempertemukan mereka dengan cara yang tak terduga. Suatu malam, pemuda itu terpaksa menemani temannya ke sebuah pesta pernikahan. Awalnya, ia enggan, tapi temannya bersikeras.
Dan di sanalah ia melihatnya. Sang biduan, berdiri di atas panggung dengan gaun merah, menyanyikan lagu yang begitu akrab di telinganya. Saat mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Tidak ada lagi suara musik, tidak ada lagi keramaian. Hanya ada mereka berdua, saling menatap dengan ribuan kata yang tidak terucapkan. Sang biduan nyaris kehilangan suara saat melihat pemuda itu di antara kerumunan. Selama ini ia berharap bisa bertemu lagi, tapi kini, saat keinginan itu terwujud, hatinya justru semakin kacau. Lagu yang ia nyanyikan berubah menjadi nyanyian penuh emosi. Semua orang yang mendengarnya terhanyut, tapi hanya pemuda itu yang benar-benar mengerti makna di baliknya. Setelah acara selesai, pemuda itu tidak bisa menahan diri lagi. Ia berjalan mendekati panggung, menunggu di sudut ruangan sampai sang biduan turun. Ketika wanita itu akhirnya turun, mereka berdiri berhadapan dalam keheningan. "Kamu baik-baik saja?" tanya pemuda itu akhirnya. Sang biduan tersenyum samar, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku merindukanmu." Pemuda itu menghela napas panjang. "Aku juga." Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Dalam satu langkah, pemuda itu meraih tangan wanita yang dicintainya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sang biduan merasa tenang dalam genggamannya. Takdir memang tidak bisa ditebak, tapi kali ini, mereka memilih untuk tidak membiarkan cinta mereka kembali lepas. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.